Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Di kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, marilah sama-sama kita tambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjauhi sejauh-jauhnya apa saja yang telah Allah larangkan, apa saja yang telah Allah haramkan dalam kehidupan kita ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kenikmatan ini, marilah sama-sama kita tambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan, karunia kesempatan, karunia kemudahan, dan karunia jalan keluar dari segala macam himpitan kehidupan ini, yang mana sampai detik ini Allah masih berikan dalam kehidupan kita ini. Bahkan Allah terus memberikan kenikmatan itu sejak kita dilahirkan di muka buminya Allah ini, hingga usia kita hari ini, jam ini, menit ini, dan detik ini. Sampai kapanpun kita tak akan pernah bisa menghitung satu persatu kenikmatan demi kenikmatan, kemudahan-kemudahan, kesehatan-kesehatan yang telah Allah curahkan sepanjang kehidupan kita ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, rasa syukur kita kepada Allah salah satu bentuknya dengan beribadah sebaik-baiknya, beribadah sekhusyuk-khusyuknya, beribadah seikhlas-ikhlasnya, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, setiap Jum'ah di mimbar-mimbar yang mulia, mimbar-mimbar Jum'ah, seorang khatib pasti mengingatkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan dua hal, mengevaluasi dan memuhasabah diri dengan dua hal. Apa itu? Yakni keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan hal yang terpenting dalam pencapaian kehidupan seorang hamba. Takwa tak akan pernah bisa ditempuh dari bangku sekolah manapun. Takwa tidak bisa diperoleh dari bangku kuliah manapun, karena sejatinya takwa adalah anugerah yang Allah sematkan di dalam hati dan sanubari hambanya, yang mana tercermin dari perilakunya, terlihat dari ucapan lisannya, terwujud dari tangannya, terlihat dari langkah kakinya, dan terlihat dari apa yang ia dengarkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang bertakwa. Bukan di antara kita yang paling tinggi pangkat dan derajatnya, bukan di antara kita yang paling tinggi rumahnya, banyak kendaraan mobil dan sepeda motornya, bukan di antara kita yang paling banyak harta emas dan berliannya, tetapi yang paling mulia di sisi Allah di antara kita, yakni hamba-hamba Allah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat lain, surat Al-Baqarah ayat 197,
Allah mengingatkan pula kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang akan kita bawa pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan surat tanah yang kita miliki, bukan pangkat dan derajat yang menempel di dalam diri ini, bukan status dan strata sosial yang kita miliki detik ini, tetapi yang akan kita bawa pulang kepada Allah nanti adalah derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya, begitu urgennya yang namanya ketakwaan. Bahkan Allah mengingatkan setiap pekan lewat mimbar-mimbar Jum'ah untuk menelisik, mengevaluasi, memuhasabah diri sejauh mana kualitas kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengulang-ulang kata takwa sebanyak 259 kali dengan berbagai macam arti dan tafsirnya tentang perkara takwa ini. Salah satunya ada kaitannya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada pula cerminan takwa kita dengan hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Karena sejatinya takwa tidak hanya dilihat dari aspek hablum minallah saja, tetapi takwa bisa dilihat dari aspek hablum minan nasnya, sebagaimana yang telah Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai ayat 135. Kalau kaitannya dengan hablum minallah, yang hanya bisa mengetahui dan mengukur adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika takwa itu diimplementasikan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, berkeluarga, maka kita bisa melihat kualitas kadar ketakwaan seorang hamba sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah menjelaskan di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135. 133-nya Allah menjelaskan, bersegeralah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang mendapat hadiah langsung dari Allah berupa surga seluas langit dan bumi? 134 dan 135-nya menjelaskan, yang pertama, hamba-hamba Allah
dengan predikat takwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yakni hamba-hamba Allah yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempitnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah memberikan kita kelonggaran harta, ketika Allah memberikan bonus dari rezeki kita melimpah, mudah untuk kita untuk membantu, mudah untuk kita bersedekah, mudah bagi kita untuk menyumbang masjid, yatim piatu dan lain sebagainya. Tetapi andaikan dibalik oleh Allah kondisinya, rezeki kita menjadi menyusut, pendapatan kita mengecil, masihkah kita akan bersedekah? Masihkah kita akan berinfak? Masihkah kita akan menyumbang masjid dan tempat yatim piatu? Maka hamba-hamba Allah dengan predikat kualitas takwa yang bagus, tak peduli ia lapang maupun sempit, tak peduli ia punya ataupun tak punya, ia akan selalu istiqamah dan rajin untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk menyumbang masjid dan lain sebagainya. Ketika itu tertanam dalam diri ini, maka kualitas takwa kita sedang ada di puncak-puncaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidhah, artinya orang-orang dengan kualitas takwa yang bagus, yakni orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu di antara kita pernah merasa marah, pernah dikecewakan oleh saudara, teman, ataupun anak dan istri kita. Maka kita pun pernah merasakan marah, meluapkan emosi marah karena kekecewaannya. Hamba-hamba Allah dengan kualitas takwa yang bagus, kondisinya marah, kondisinya sedang marah, lisannya selalu bertutur kata yang baik, lisannya masih menyejukkan saudara-saudaranya, tutur katanya masih lembut kepada anak dan istrinya, padahal dia kondisinya sedang marah. Banyak di antara saudara-saudara kita tidak mampu mengontrol emosi marah ini, sehingga karena marah dia berbuat kerusakan dengan tangannya, ia berbuat kerusakan dengan lisannya, yang berujung pada penyesalan, banyak pula yang berujung pada pidana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hamba-hamba Allah dengan kualitas takwa yang bagus, ia akan mampu menahan emosi marahnya. Oleh karena itu, ketika ini tercermin di dalam diri ini, maka kualitas takwa kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6114. Di hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan, janganlah kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani, nomor hadis 2374. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita untuk mengendalikan diri, terlebih-lebih ketika dalam kondisi marah. Yang ketiga, kriteria hamba-hamba Allah dengan kualitas takwa yang bagus, yakni wal afina anin nas, yaitu hamba-hamba Allah yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tentu di antara kita pernah dibuat kecewa oleh teman-teman kita, pernah dibuat sedih oleh mungkin saudara-saudara kita, bahkan mungkin dengan keluarga anak dan istri kita. Hamba-hamba dengan predikat takwa yang bagus, ia akan mudah untuk memaafkan saudara-saudaranya, ia akan mudah untuk memaafkan keluarganya, dan ia akan mudah untuk memaafkan anak dan istrinya. Banyak di antara kita yang belum bisa memaafkan hal tersebut, sehingga mengganjal di dalam hati ini. Bahkan banyak yang berujung pada timbulnya penyakit-penyakit, karena kita belum bisa memaafkan kesalahan orang-orang yang mungkin kita cintai.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu dahsyatnya memaafkan ini, sehingga dalam tinjauan teori psikologi, memaafkan digunakan sebagai psikoterapi dengan nama teorinya forgiveness therapy, terapi untuk memaafkan. Dengan memaafkan memang tidak akan mengubah apapun di masa lalu, tetapi dengan memaafkan akan menenangkan hati kita hari ini dan akan memperindah hari esok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memaafkan bukan untuk orang lain, tetapi memaafkan efeknya lebih untuk diri kita sendiri, lebih untuk ketenangan hati ini dan kekhusyuan batin ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hamba-hamba Allah dengan predikat takwa yang bagus ialah hamba-hamba Allah yang zakarullaha fastaghfiru, yakni orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan zalim, ia segera mengingat Allah, lalu ia segera memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang ia lakukan. Kesadaran ini penting, ma'asyiral hadirin. Secepat apa kita mengetahui kalau apa yang kita lakukan adalah perbuatan maksiat, secepat itulah kondisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan segera mengingat Allah ketika melakukan kemaksiatan dan dosa, dan ia selalu akan segera meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Semoga keempat hal ini mampu terinternalisasi dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dalam kaitannya hubungan dengan Allah saja, hablum minallah, tetapi kaitannya takwa dengan sesama manusia, hablum minan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri, sama-sama kita merenung, sama-sama kita mengevaluasi diri. Sejauh manakah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh itu pula kedekatan kita hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begitu banyak nikmat yang Allah berikan, begitu banyak kemudahan dan rezeki yang Allah berikan, justru menjauhkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tak akan pernah tahu sampai kapan kita bisa melihat indahnya dunia, sampai kapan kita masih bisa beribadah rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan pernah ada yang tahu, ma'asyiral hadirin. Marilah kita gunakan setiap detik kehidupan ini untuk terus berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika saatnya tiba, kita dipanggil oleh Allah dengan predikat takwa yang paling paripurna, takwa yang tinggi, dan Allah mengakhirkan hidup kita di dunia dengan satu gelar yang kita inginkan, yakni gelar husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والأفوى عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.